Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ibu mengingatkan sebelum kita masuk ke video pembelajaran, untuk kalian di rumah selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Jadi jangan terlalu sering keluar rumah, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, ya itu selalu dipatuhi. Oke, kali ini kita masih tema 4 keluargaku, subtema ketiga yaitu keluarga besarku. Nah, ini adalah contoh pemandangan atau foto keluarga besar Udin. Keluarga besarku, aku memiliki keluarga besar. Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan juga sepupu. Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. Dan bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita. Sedangkan sepupu adalah anak dari paman atau bibi. Di sini keluarga Udin ada kakeknya, ada ayah dan ibu, ada kakak dan adik sepupu. Nah, apakah kamu juga punya keluarga besar? Kapan ya mereka suka berkumpul? Ayo kita bercerita, boleh dengan teman atau dengan orang tuamu ya. Di sini kamu bisa menarik garis kakek Udin yang mana, ayah dan ibunya yang mana, dan selanjutnya ya paman, bibi, dan keponakan. Nah, selanjutnya di sini ada kamu bisa mendata 4 atau 5 nama temanmu, lalu menuliskan asal daerahnya. Lalu di sini ada panggilan kakek dan nenek. Kenapa Bu ada panggilan kakek dan nenek? Kan sama aja semuanya panggilnya, ada yang beda ya. Contohnya karena kita sebagian besar tinggal di daerah Jawa Barat, suku kita yaitu suku Sunda. Dan panggilan untuk kakek biasanya ada abah atau aki. Untuk nenek, misalkan nenek, ada nini, ada juga emak. Tapi untuk di daerah lain, misalkan ada teman kita yang dari Padang, nah itu pasti panggilan kakek dan neneknya berbeda ya. Ya, yang selanjutnya ini ada contoh silsilah keluarga mulai dari kakek, ibu, dan cucunya. Udin di sini sebagai cucu. Di sini ada silsilah keluarga dari mulai kakek Udin dari ibu, kakek Udin juga dari ayah. Di sini ada adik perempuan ibu, disebutnya bibi. Kalau adik laki-laki dari ibu atau ayah biasanya kita sebut paman ya. Kalau anak dari bibi atau paman itu biasanya kita sebut keponakan ya. Di sini ada pertanyaannya, nanti kalian bisa jawab sendiri. Nah, yang selanjutnya Udin mempunyai gambar keluarga. Udin suka menggambar. Udin menggambar keluarganya dan memasang hasil gambarnya di dinding rumah. Udin menggambar dengan krayon. Gambar Udin sangat bagus. Bagian tubuh apa saja yang Udin gambar? Warna apa saja yang terdapat pada gambar Udin? Lalu alat apakah yang digunakan untuk menggambar? Nah, kamu boleh menggambar di bukumu, ada ya halaman yang bisa kalian gunakan untuk menggambar keluargamu. Lalu nanti di sini dituliskan anggota keluargamu yang digambar, lalu warna apa yang digunakan dan alat apa yang digunakan. Misalkan tadi menggunakan krayon atau pensil warna. Ya, ini ada contoh keluarga besar berkumpul bersama keluarga besar biasanya saat hari raya ya atau saat ada acara keluarga. Nah, di sini kamu bisa bercerita ya kalau sedang bersekolah di rumah, nanti kita akan bercerita memperkenalkan keluarga kita kepada teman-teman. Di sini ada contohnya. Selamat pagi. Namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ini ada beberapa kata perkenalan yang bisa kamu gunakan. Yang selanjutnya, di sini Udin sedang mengukur rumah, berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangan.
Lalu, apakah tubuh kita bisa digunakan? Anggota tubuh apa saja yang kita bisa gunakan untuk mengukur panjang suatu benda? Nah, kalau mengukur panjang benda dengan satuan baku, kita bisa menggunakan meteran ya, tapi ini judulnya mengukur satuan panjang dengan alat tidak baku. Nah, di sini bagian tubuh yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang yaitu ada jengkal tangan, telapak kaki, langkah kaki, ada hasta, juga ada depa. Jengkal merupakan ukuran panjang jari tangan yang direntangkan mulai dari ujung jari jempol sampai jari kelingking. Mulai jari jempol sampai jari kelingking. Kedua, langkah kaki merupakan ukuran panjang dua kaki mulai dari tumit kaki sebelah kanan hingga ujung jari sebelah kiri atau sebaliknya. Yang ketiga, telapak kaki merupakan panjang satu ukuran kaki mulai tumit hingga ujung ibu jari kaki. Yang keempat, hasta yaitu ukuran panjang, maaf ya ini salah ketiknya, ukuran panjang satu lengan mulai siku sampai jari tengah. Yang kelima, depa yaitu ukuran panjang satu tangan yang direntangkan mulai dari ujung jari tangan kanan sampai jari tangan kiri. Nah, supaya lebih jelasnya di sini Ibu menampilkan contoh. Ini satu jengkal ya. Tadi dijelaskan dari ujung ibu jari sampai kelingking. Ini namanya jengkal. Yang kedua, ini langkah kaki. Kamu bisa mengukur ruangan rumahmu berapa langkah kaki contohnya ya. Lalu telapak kaki, kalau telapak kaki dari tumit itu menempel terus mengukurnya ya. Nah, yang selanjutnya ini contoh hasta dari sikut sampai ujung ibu jari, jari tengah maaf. Yang selanjutnya depa, itu merentangkan tangan kita ya seperti akan berolahraga. Nah, nanti kamu boleh mengukur benda yang ada di rumahmu, misalkan buku berapa jengkal, kursi berapa jengkal, kasur berapa jengkal ya. Nanti boleh dibantu oleh ayah dan bunda di rumah. Yang selanjutnya di sini kalau Benny katanya berkunjung ke rumah kakek, dia menanyakan siapa saja yang bisa, biasanya beliau bertanya nama panggilan di keluarga, lalu pekerjaannya, lalu apakah sudah berkeluarga atau belum. Nah, mereka biasanya kalau kita berkumpul di rumah keluarga besar ya, ada yang berdansa kalau di sini, kalau kita biasanya makan bersama, kita juga biasanya ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Nah, di sini ada kakek dan nenek Siti yang berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Di sini ada pertanyaan yang bisa kamu isi ya. Ada pilihannya ayah, sepupu, kakak, atau adik. Yang selanjutnya, di sini tadi ketika membuat gambar, alat apa saja ya yang dibuat untuk membuat gambar? Apakah perlu gitar atau perlu payung untuk menggambar? Tidak ya. Di sini yang kita butuhkan untuk menggambar adalah buku atau kertas, pensil warna atau krayon. Ya, yang lainnya itu bukan alat untuk menggambar. Nah, ini ada contoh kita kalau bermain dengan sepupu harus boleh meminjamkan mainan ya, supaya hati kita menjadi gembira. Lalu tidak boleh pelit ya, harus berbagi supaya tidak ada yang kecewa katanya. Nah, selain jengkal tangan, langkah kaki yang tadi Ibu sebutkan, kita juga akan belajar mengukur dengan menggunakan batang korek api. Di sini contoh yang digunakan yaitu ballpoint atau pensil berapa korek api ya. Caranya, kamu simpan dulu benda yang akan diukur, lalu jejerkan korek api. Setelah itu hitung jumlahnya, misalkan pensil 3 korek api, lalu pulpen misalkan 3 batang korek api.
Nah, apakah alat sederhana yang kamu gunakan tepat untuk mengukur panjang benda? Atau ada cara lain untuk mengukur panjang benda? Pasti ya. Nah, selanjutnya di sini Siti sedang bercakap-cakap bersama kakeknya. Ini kakeknya berkumis ya. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali kakek. Mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Itu kata Siti. Nah, ini yang selanjutnya ada gambar Udin bersama keluarganya. Tugas kalian di sini belajar membandingkan. Di sini ada 4 keluarga Udin, lalu di bawah pinggirnya itu ada mainan, ada mobil-mobilan dan juga sepeda. Kata yang digunakan untuk membandingkan di sini ada lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Tertinggi artinya paling tinggi, terpendek artinya paling pendek. Dan lebih panjang biasanya kalau lebih panjang digunakan untuk benda. Contohnya, kita akan membandingkan ayah dan ibu Udin. Ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Sedangkan yang kedua contohnya ayah Udin dari kakak Udin. Itu lebih apa ya? Lebih tinggi atau lebih pendek? Nah, yang terakhir Udin titik-titik di keluarganya. Pilihannya ya pasti ya tertinggi atau terpendek. Dan yang sepeda tadi kata ibu, kalau untuk benda itu lebih panjang atau lebih pendek. Kalau untuk manusia, ukuran manusia itu tinggi atau pendek. Ya, nanti kamu bisa cari benda-benda lain yang bisa dibandingkan atau nanti ibu akan membuatkan soal supaya kalian lebih paham ya. Nah, yang terakhir di sini kalian diminta untuk menuliskan pengalaman bermain atau beribadah bersama anggota keluarga. Misalkan di sini contohnya sedang beribadah. Kalau beribadah biasanya tempatnya di mana? Ya, kalau bermain biasanya tempatnya di mana? Dan dengan siapa kalian bermain? Bisa dengan kakak, dengan nenek, paman, bibi, atau sepupu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika kalian ada yang belum paham, seperti biasa ya, boleh ditanyakan lewat WA. Ini untuk 1 minggu ya, jadi kalau misalkan kalian ada yang lupa, boleh lagi diputar lagi videonya. Dan boleh absen seperti biasa di YouTube. Boleh absen seperti biasa ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.